Sesekelompok bermigran ke planet yang tidak dikenal. Di sini sumber air melimpah. Di sini vegetasinya subur. Di mana-mana ada pohon tua setinggi lebih dari 100 meter. Tapi mereka cepat menemukan bahwa, dengan kondisi lingkungan yang begitu menguntungkan, kenapa tidak melihat sosok makhluk apapun? Kedua ilmuwan ini menggunakan silinder untuk mengambil air. Digunakan untuk menganalisa apakah ada racun dalamnya atau tidak. Saat ini Atus tak hati-hati menginjak beberapa benda berbentuk bola. Lapisan debu yang halus secara bertahap mengembun, lalu masuk ke tubuh melalui telinga. Lapisan debu itu menemukan kulit yang relatif tipis, lalu masuk. Atus hanya terasa sedikit perih, jadi dia tidak terlalu perhatikan. Mereka terus menjelajahi seluruh gunung. Sekarang hujan kecil turun. Sebuah objek besar setengah lingkaran muncul di depan mereka. Tepat setelah itu saat seluruh tim itu hendak melakukan penyelidikan. Tapi Atus baru saja terinfeksi karena dia tidak enak badan, jadi dia tetap di luar. Mereka memasuki pesawat ruang angkasa dan menemukan sejenis bunga hitam bulat mirip dengan yang tadi. Lalu itu memuntahkan lapisan debu hitam yang masuk ke hidung Haris. Sekarang dia belum sadari. Nyawanya terancam. Ana mendeteksi kalung di pesawat luar angkasa. Informasi di atasnya jelas daftar ilmuwan Ross di atas kapal Prometheus. Pada titik ini para anggota tidak sengaja nyalakan bagian dalam pesawat ruang angkasa. Proyeksi kepala muncul di depan mereka. Kemudian itu mengeluarkan serangkaian suara. Orang-orang menemukan bahwa sinyal yang diterima pusat alam semesta sebelumnya berasal dari tempat ini. Saat ini Atus berdiri di luar menunggu semua orang dan menjadi lesu. Wajahnya terlihat sangat menyakitkan. Haris juga memiliki ekspresi yang sama. Sang kapten melihat sesuatu yang aneh. Perintah semua orang untuk kembali ke pesawat luar angkasa. Karin dengan cepat membawa Atus yang terinfeksi kembali ke kapal. Linda yang menjaga pesawat ruang angkasa juga bergegas menyelamatkannya. Tapi saat melihat mulut Atus penuh darah, dia membeku. Mereka membawa Atus ke lab untuk menyiapkan pengobatan. Linda merobek baju Atus. Menemukan punggungnya robek. Seperti ada sesuatu yang akan keluar. Linda tenang kembali dan hendak memanggil kapten. Lalu kunci pintu lab. Sepertinya dia tidak menyadari bahwa Haris masih ada di sini. Tubuh Edward mulai kejang hebat. Makhluk menakutkan keluar dari belakangnya. Haris panik melihat ke depan. Sejenis makhluk yang menakutkan sedang memamerkan cakarnya dan menatap padanya. Tiba-tiba monster itu melompat ke depan terlepas dari segalanya, tapi ditendang keluar olehnya. Monster itu tidak menyerah, tapi mencari peluang. Haris merasa tidak enak tapi tidak bisa bertahan lagi. Linda berdiri di luar melihatnya, dan berlari dengan pistol. Lalu buka kapal bor. Saat dia hendak menembak tapi tidak hati-hati tergelincir ke tanah. Peluru dibelokkan. Dia sangat ketakutan. Monster menyerbu ke sisi ini. Linda bergegas keluar setelah melihat itu. Lalu kunci pintu kapal bor. Akhirnya berhasil hindari monster itu. Linda mati-matian merangkak keluar. Tapi monster itu memecahkan jendela lalu keluar bersamanya. Dia lari ke gudang senjata untuk mencari senjata. Lalu berbalik dan menembaknya dengan panik. Tapi monster itu fleksibel. Semua tembakan gagal mengenainya. Sebaliknya, menyebabkan pesawat ruang angkasa meledak. Ledakan besar menyebabkan pesawat luar angkasa hancur. Linda juga mati karenanya. Kawan kembali melihat adegan ini. Hatinya sesaat menjadi dingin setengahnya. Satu-satunya alat untuk kembali ke tanah airnya dihancur begitu saja. Sekarang si janggut juga terinfeksi. Dia mulai panik juga. Semua rekan tim mencoba yang terbaik, tetapi tidak dapat mengendalikannya. Sekarang dari mulutnya memuntahkan sesuatu yang mentah dan panjang. Monster menunjukkan bentuk aslinya. Lalu lari ke rerumputan tanpa menemukan jejak. Ana terus mencoba menggunakan peralatan radio untuk berkomunikasi dengan kapal induk. Saat ini bumi sedang mengalami badai kekeringan.
Jadi sinyal pada dasarnya tidak dapat ditransmisikan. Tiba-tiba robot Quater mendeteksi di sisi kiri Ana. Ada monster terbang ke sini. Pada saat bahaya, Quater menggunakan tubuhnya untuk memblokir monster. Kawan langsung melepaskan tembakan. Meskipun monster itu lahir belum lama ini, namun badan anehnya kokoh. Senjata tidak mempan padanya. Monster itu mengincar waktu yang tepat. Bergegas ke seorang anggota dan coba gigit dia. Pada saat yang genting, seberkas cahaya menerangi malam. Lalu seorang pria berjubah muncul tak jauh dari sini. Monster ketakutan lalu kabur. Semuanya belum tenang kembali. Langsung ikuti pria itu ke reruntuhan bangunan. Kata pria, dia robot di pesawat luar angkasa Prometheus. 10 tahun yang lalu ada sejenis virus pembunuh menyusup ke pesawat ruang angkasa. Semua anggota kehilangan nyawanya. Pesawat luar angkasa kehilangan kendali dan jatuh di sini. Orang ini berjanji untuk membantu semua orang kembali ke kapal induknya. Tapi tak lama kemudian, mereka menemukan bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Sebuah pesawat ruang angkasa besar muncul di langit. Orang aborigin di lapangan belum pernah melihat rekayasa ilmiah. Mereka melambaikan tangan secara bergantian untuk menunjukkan salam. Tetapi di pesawat ruang angkasa robotik David, lihat orang aborigin yang tak terhitung jumlahnya di lapangan. Tidak ragu-ragu, tapi langsung menjatuhkan puluhan ribu materi hitam ke bawah, membentuk jaring yang menutupi langit. Orang asli melihat situasinya tidak baik. Buru-buru berbalik dan kabur. Namun materi hitam kini telah mengejar ke tempatnya. Lalu mereka seperti belalang, menelan keramaian. Orang demi orang jatuh ke tanah. Ada juga makhluk hitam mengerikan di mulutnya. Dalam sekejap seluruh planet berubah menjadi neraka. Jadi 10 tahun yang lalu David telah menghancurkan seluruh planet yang penuh kehidupan ini. Di dalam gedung anggota-anggota sedang mengobati lukanya. Sekarang monster merayap di dinding bangunan. Gadis ini merasa ada yang tidak beres di belakangnya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia digigit monster sampai mati. David menemukan monster itu menggigit tubuh gadis itu, tapi tidak menunjukkan ekspresi ketakutan. Kapten yang pergi memeriksa juga sudah tiba saat ini. Melihat monster itu diserang si kapten, David sangat marah. Sang kapten merasa bahwa David pastinya menyembunyikan sesuatu. Jadi memaksanya mengatakan yang sebenarnya. David membawa kapten ke labnya. Di sini dia menemukan virus hitam dan berbagai bentuk model monster. Kemudian dia membawa kapten ke sebuah gua. Di sini ada beberapa telur monster besar yang masih berdiri. Kapten tidak sadar apa yang salah di sini. Menurut instruksi Kapten David, dia membungkuk untuk melihatnya. Dengan sedikit usaha, seekor monster lahir dengan lancar. Kini Ana juga menemukan lab David. Berkat sketsanya dia menemukan plotnya. Tapi sekarang David berdiri di belakangnya. Pistol Ana langsung dijatuhkan David. Lalu dia ditekan di meja yang tidak bisa bergerak. Pada saat penting Quater muncul pada waktunya. Dia suruh Ana pergi duluan. Dan dia tetap di sini untuk berurusan dengan David. Ana dan seorang rekan setim lainnya keluar. Lalu lepaskan sebuah lampu sinyal. Rekan setim datang untuk menyelamatkan berdasarkan sinyal. Akhirnya ketemui mereka. Kedua orang dengan cepat berlari ke pesawat ruang angkasa. Sekarang seekor monster dewasa yang berdiri tidak jauh menatap mereka. Kedua orang berhasil menaiki pesawat ruang angkasa. Tapi monster juga bisa merangkak ke atas. Untuk menghadapi bahaya ini, Ana harus lari ke dek kapal. Lalu gunakan derek untuk menghancurkannya. Akhirnya mereka kembali ke kapal Cavernon. Tiba-tiba masalah muncul lagi. Seorang rekan setim yang keluar dengan Ana telah diserang monster itu. Monster lain lahir seketika. Setelah Ana menemukan monsternya, dia menipunya ke sebuah truk sampah. Lalu sang rekan setimnya membuka pintu pesawat ruang angkasa.
Truk sampah melaju ke tengah udara. Tapi monster di detik terakhir gunakan seluruh kekuatannya untuk terbang ke pesawat ruang angkasa. Dalam situasi kritis, rekan satu timnya melepaskan truk sampah lainnya. Akhirnya berhasil menendang monster itu keluar angkasa. Dan Anna, berkat bersembunyi di celah sehingga dia tetap selamat. Dalam kapsul hibernasi, Anna menyebutkan janjinya untuk membangun rumah kayu bersama. Tapi Quater sama sekali tidak tahu apa-apa. Ternyata dalam pertarungan antara Quater dan David, Quater sudah mati. Orang yang berdiri di sini adalah David. Tapi semua sudah terlambat. Anna, setelah beberapa saat berjuang kesakitan, sudah tertidur. Lalu David membuka kapsul hibernasi. Taruh 2 telur monster di dalamnya. Dari situ, pesawat ruang angkasa Cavernon membawa 2 astronot dan lebih dari 2.000 orang. Bersama dengan makhluk mengerikan yang tak terhitung jumlahnya terbang kembali ke planet induk. Semua ini adalah alat eksperimental David.